Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Purwanto di channel penggemar bonsai dan juga tanaman hias. Untuk subscriber dimanapun Anda berada, saya selalu tidak lupa untuk mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan buat yang masih menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk konten kali ini, saya akan mereview hasil dari setekan tanaman hias yang sempat viral, yaitu soal yang janda, yaitu janda bolong. Nah, ini ada di depan saya. Ini di video saya sebelumnya, saya pernah membuat konten tentang bagaimana kita untuk memperbanyak tanaman janda bolong ini, yang katanya dulu sangat mahal, sempat viral ya. Nah, tapi sekarang tidak lagi karena memang sangat mudah untuk dibudidayakan, untuk dikembangbiakan sangat mudah ya. Jadi siapapun bisa mengembangkan itu, termasuk ibu-ibu yang penggemar tanaman terutama. Nah, kenapa saya hanya menampilkan ini aja? Karena induknya yang sudah kita kasih untuk biar tidak tanaman bisa nempel di pohon itu, ya, yang dari moss atau dari sabut kelapa kita berdiriin supaya akar-akarnya bisa nempel, itu sudah laku. Jadi untung saya sudah bibit, jadi tetap masih punya generasinya ya, Nah, kemarin cuma satu sudah laku. Nah, memang saya nggak banyak karena lebih concern ke bonsai, tetapi kali ini saya juga coba untuk tetap punya tanaman hias. Nah, untuk kali ini satu pot isinya ada 4, yang kemarin persis saya di konten saya yang terakhir itu saya sudah upload bagaimana menanamnya dan mendeteknya. Ini sudah tumbuh subur nih, 4 pohon ini sudah subur. Nah, ini jadi cuma satu batang kita potong-potong jadi 4. Nah, sekarang kita punya 4 bibitan. Nah, karena untuk sementara saya hanya punya polybag, saya akan pisah menjadi 4 wadah ya. Dan mungkin satu nanti yang agak gedean ini di pot, nanti yang lain masih kecil-kecil di polybag cukup. Nah, bagaimana untuk pengangkatannya? Nah, itu yang perlu saya sharing juga. Nah, setelah kita tanam, kemudian kita akan coba pisah menjadi individu atau pot-pot sendiri. Bagaimana? Itu ya sangat mudah. Yang penting akarnya kena, kita tanam kembali. Itu saja. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diarahkan ke sini ya. Ini cuma digini aja nih. Maaf ya, masih banyak kotoran kambingnya karena memang setiap saya tanam selalu atasnya saya kasih kotoran kambing. Ini gini aja nih akarnya nih. Nah, ini ada putus, nggak apa-apa. Ya. Ini akarnya baru sini, tapi sudah subur. Nah, kita bisa tuang sementara di sini. Nanti kita ambil lagi. Ya, kita gini aja. Ini media yang jelas poros ya, jangan terlalu padat. Jangan tanah liat dipakai, tapi tanah yang poros ya. Yaitu terdiri dari kompos, pupuk kandang, pasir, sama ya tanah sedikit lah ya. Nah, ini kita tanam begini. Nah, ini jangan ditekankan atau akar dipaksa untuk masuk, tetapi ditaruh di atasnya, baru kita tumpahkan tanah di atas. Ini aja, sangat simple. Jadi semua orang asal mau bisa bercocok tanam. Yang penting medianya benar. Nah, cukup disiram satu kali satu hari ya, sekali aja. Dan tanaman ini jangan terlalu kena panas yang langsung, bisa untuk sela-sela pohon yang lain gitu. Udah ini gini saja sudah jadi satu. Kemudian yang lain juga nih, bisa disiapkan juga. Nah, ini cukup. Kebetulan ini juga tanahnya gembur sekali, ngambilnya gampang nih. Kita masukin tangan aja gini. Ya, gini. Nah, gini aja. Ini panjang. Nah, tuh, gini aja. Juga sama. Nah, dikasih gampang berkembang.
kita isi. Penting kita rawat, kita pupuk, kita siram tiap hari, jadilah tanaman yang seperti indah, yang seperti kita inginkan. Apapun kalau dirawat pasti bagus. Sudah jadi 2 pohon. Nah, kalau ini kan untuk kamu. Udah? Dari tadi. Oh, nah, ini yang paling besar nih, jadi yang paling ujung kayaknya. Ini kita harus lipat yang lebih besar. Ini bagus. Wih, akarnya ini paling banyak. Misalkan kalau gini tetap aja sih. Ini akar banyak. Nah, ini beda, kalau bagian ujung begini dia lebih rimbun karena dia di bagian pucuk gampang mengeluarkan tunas ya. Nah, ini kemarin yang 3 ini kan potongan-potongannya nih di sini ya, ini bedanya. Jadi dia di samping sini ada tunas baru tumbuh. Kalau ini kan langsung tidak ada bekas potongannya. Ini seperti ini. Nah, sudah kita akhirnya punya 4 bibitan nih. Sudah punya 4 bibitan atau bahan untuk tanaman hias janda bolong. Ya. Nah, setelah ini nanti dia akan tumbuh terus tinggi termasuk gini. Nah, nanti kalau kita kurang lebih sudah mungkin 2 bulan atau 3 bulan, 2 bulan lah, 2 bulan setelah ini kita bisa pindahkan ke pot yang lebih besar. Tapi di samping, nah di tengahnya nanti kita bisa kasih lanjar mungkin segini ya. Di sini lanjar itu bisa kayu, bisa paralon, bisa besi, apa saja. Yang nanti kita di pinggirnya dikasih sabut kelapa. Bisa sabut kelapa atau bisa juga dengan mos. Kemudian kita lilit mengelilingi kayu, paralon atau besi yang lurus begini lah. Nah, kemudian kita lilit. Nah, itu untuk media karena setiap ruas nanti dia akan mengeluarkan akar dia. Nah, supaya apa? Biar begitu tinggi dia nggak roboh, jadi dia akan nempel di lanjarnya tadi. Nah, mungkin kalau memang mau saya buatkan nanti kalau sudah tinggi, kalau ini sudah besar, nanti kita bisa buat video bagaimana saya membuat lanjaran, mulai dari memasang mosnya, kita nanam di potnya, terus kita tempelin di sampingnya. Nah, kenapa janda bolong itu bisa merambat nantinya? Merambat, kemudian bisa kita potong, bisa cabang-cabang dan akhirnya rimbun. Yang kemarin yang baru kita ganti media itu langsung begitu dilihat sama ibu-ibu langsung langsung dibeli. Nah, itu salah satu ya. Nah, mungkin itu dulu yang perlu saya share. Jadi ini hanya saya mau membuktikan saja bahwa tanaman ini sangat mudah untuk dibudidayakan. Dari hasil yang tekan dari terlalu panjang kita potong jadi beberapa bagian pun bisa menjadi individu atau bahan-bahan baru. Jadi intinya adalah bagaimana kita memperlakukan tanaman kita. Disitulah hasilnya juga akan mengikuti sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Demikianlah, tetap semangat dalam berkebun, bercocok tanam. Di samping kita mendapatkan keindahan, juga kita dapat kesejukan. Halaman kita menjadi hijau, dan yang paling penting adalah bisa memberikan oksigen yang bisa kita hidup tiap hari. Tetap semangat bercocok tanam, salam lestari. Sampai ketemu di channel saya berikutnya. Terima kasih.